Sebelum kita tutup, assalamualaikum masyarakat, kasih surat cinta hari kajamai. Tangga puji kuro kawang, wandir yorobu sama nama betubiti utetu. Demi ini ero tanda sayatan. Pertanyaan pertama, adapun nanti misalnya waktu sudah melebihi, ada pengamal aja. Pertanyaan bisa saya jawab di pertemuan berikutnya. Apakah kita boleh menyiarah kubur, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Bukan menyiarah, berziarah ya. Apakah boleh berziarah kubur? Boleh. Nabi tak masalah kubur. Tapi yang tidak boleh ialah apabila iwajibkan betuna. Ia bawa ziarah kubur dari kubur malam petawe, wajib. Ia bawa ziarah kubur dari kubur kabuti, wajib. Ia bawa ziarah kubur dari komelo tanah ramalan, wajib. Berarti tambah wajib kami. Ziarah kubur itu tidak ada waktunya. Melo ki joka tangga beni joka ki komata ruki. Melo ki joka suruh joka ni. Lo ki joka ele joka ni beda lo. Itu namanya nasabah tujuan nasar kubur untuk menambah iman, maparengaram maka dan namoni maga jagota, namoni maga sogita, namoni maga kesinabolata. Mau tidak mau tetap matu tama kiawana tanai. Itu bah tujuannya. Pangasa tepe. Agak tujuan di polo-polo siwai itu dikiaskan, disamakan napa sandre to pandritata dengan hadis Nabi yang Nabi tariolo engkeruntu sedu kubur icalla di sana. Nabi tamale para pakaro mama mata, para pakurma yang masih mentah, nataru ya sen na kubur na ialah foto icalla. Maka Nabi tak selama pelapa ini masih basah memata mupa, maka iringangi pacalan nala foto mati awa. Makoni ro na saya to pandritata, saya ke ibolo wai selama mapicat tanana, insyaallah iringangi pacalan nala foto mati. Jadi itu masalah kubur ki aja ke pace tangki, ngasum rumah ngadue. Aja tunui, maka masih kiri itu tanda-tanda ke, wadina sabari iringangi pacalan nala foto mati. Agar perijan Ustaz, pace bawa ni kunci bunga-bunga, kita pangkas saja, jangan dicabut. Yang kedua, narapi kubur. Yang kedua, angka tu biasa membangun kubur dengan bangunan yang permanen. Biasanya permanen tidak bisa dibongkar. Engkau matur tuang melu malam, dia nak dibongkar kubur tamage permanen. Jadi nacat dalam kitab Fathul Muin, narik kotana TPU yang terima lemah harang hukunna. Dalam kitab Fathul Muin, nareko tanah pribadi untuk lemah, majapun ada nak pelorong agama tidak ada yang membolehkan. Jadi itu batu mesangnya nareko melo kipas angin jangan yang permanen. Itembok ini, itehele kini asena, papa ada kubur arungi. Nah itu nacak itu dilarang. Aku kurang jamai nasanya itu pandrita dalam kitab Fathul Muin bongkar. Disuruh bongkar yang yang pacalanya lah potongan yang ada kuburnya. Jadi kalau kemarin masalah kubur keluarga anak, kita bongkar. Yang terakhir untuk serat kubur, biasa tuh kan terpakai bola-bola, seng. Maafin semua pelak kasih nasa, juga kecil-kecil mana. Tanya di burus apalana itu. Nari komega pada apalana mantai tentu. Nari pada kesampaiannya, mau itu ya wa, aja na. Namun maka seng pada kepetumangu pada apalana. Tapi itu seng makan cino-cinoin nah. Justru karena adanya itu seng, watingi matu na jambani, cicak na jambani balau. Apa loh? Itu bedanya untuk secara kubur. Yang kedua, bisakah kita makan makanan yang habis dibaca-baca? Misalnya ada tetangga habis baca-baca, lalu kita dipanggil orang itu, menolaknya dia bilang kalau kita kasih makan kita punya anak bisa buntu. Apa penjelasan itu Pak Ustaz? Cocok. Aku yang baca-baca ya buntu tai, mesobu boy tapi buntu tai. Tapi baca-baca maga yolo. Nah, aku baca-baca dan itu baca-baca untuk petaka apa? Petaga. Ini tuh magaga. Nah, sebab tanda tu nanti baca, tapi agak paling baca pada meloduang tanda itu nanti tanda itu bagi ini baca. Namun dia gak baki, dia kesalahan mempelatukan. Namun dia gak baki, jadi matuang baca ki lebih kesina ada ke baki. Nasab magai, mak baca painan selalu cigaro natang aku pamanu yang ulu bebe. Jadi mana kumpul malam katawe, mohon ribi, kurang mak baca paiman, napi tapas subaki itu makasih, yang resi bawa. Jadi tidak apa-apa kita makan yang dibaca-baca, tapi tanda baca-baca salah.
Aku baca bahasa rumpu-rumpu ini, idupa-dupa ini, isoro-soro ini, untuk pataye, untuk yehe, posi bola, aga pemain biti bola, allo bola, ulu bola, dalam mana nih? Ai harang itu andre, dewa di andre. Kenapa? Itu makanan bukan halal, tapi harang di sunnah. Namuni halal aponna, namuni aseta sendiri, tapi haram ni mage sesa-seta. Pangalata ada nanri, malaikat ada nanri, rupa tahu minolo kalau enak setan yang manri. Sedangkan kau baca dia di tengah tahu berarti setan. Itu jadi bisa, tapi kita baca-bacana. Kau mah baca pas sempajang, amang-amang matu. Kau mah baca dengan sempajang, waspada, jangan makan. Itu lah ini, itu mah biasa. Yuli dia sempajang, ampai yuli yang baca doa, pecah mulut doa. Nah terina sempajang yuli. Pikir ya Allah mondai payah. Yang seterusnya, tolong jelaskan bagaimana orang yang sholat tepat waktu dan tidak, misalnya sholat asar dikerjakan nanti jam 4 atau jam 5. Kebutuh ye, kebutuh. Ini ya, saya orang lalai dalam sholatnya. Buka surah Al-Ma'un, surah ke-107, halaman 602, ayat 4 sampai 7. Capan ayatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Bukanero. Jadi jauh melampir ada. Jadi marusai jauh dilalai kecuali ada uzur. Misalnya angka perjalanan misalnya, maka dokumen yo matu, apabila masih kampung Kristen atau agak, mau tak mau aku mesti sholat ya, tidak apa-apa. Aku mau matiin rumah agak, itu bahaya. Nah tungkai pasal tinggi yang matiin rumah bahaya. Lampi-lampi, Allahumma sholli masalah sih. Langsung intinya ya. Saya pernah hijrah, alhamdulillah aku sudah hijrah. Semasa hidup saya pernah meninggalkan sholat, alhamdulillah. Yang tak terhitung jumlahnya, wah hebat ini. Dan baru sekarang saya istiqomah memperbaiki ibadah saya. Yang jadi pertanyaan tentang sholat kafarah. Menurut yang saya baca, sholat ini bisa mengganti sholat 400 tahun. Dikerjakan di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Apakah benar ada dalilnya? Mohon diperjelas. Mulai dari tata cara, jumlah rakaatnya, serta apakah ada surat tertentu dalam sholat tersebut. Tidak ada dalilnya. Hadis maudhu palsu. Digagal sholat kafarah. Orang yang memberikan hadis ini engkana kadirana neraka mage nabalu Abu Bakar, nabalu nabinta nasanya Abu Bakar pesu yang hadis pada terjalin. Tidak ada yang namanya sholat kafarah. Coba buka yang mempunyai pertanyaan ini. Nanti kalau pulang, akukah kita Sahih Bukhari tak? Sahih Bukhari yang kitab bumbunya warna biru itu tulisannya warna merah. Coba buka halaman Sahih Bukhari itu hadis ke-597. Kalau Sahih Muslim hadis ke-1598. Agak ada dari Anas bin Malik, oleh pemuta Anas, anak Imam Malik. Maka dia agak may yasha yusalli nigi salai sempajanna nalu kuma sempajanna tertang sempajanna fal yusalli majapuna as-sempajako ila zakaraha nariku angka di mengerang. Ya, barang siapa yang pernah meninggalkan sholat, maka sholatlah ketika engkau telah mengingatnya. Oh, biasa lupa sembahyang loro, sembahyang nih. Apa sembuhana ada saya? Ida la kafarta, dega kafarat, tidak ada pengganti. Lahanya kembali ke sholat yang ditinggalkan. Tidak ada pengganti untuk sholat yang ditinggalkan, maksudnya illa zalik, kecuali dengan sholat. Ya, tidak ada sampai kafarat. Sekali lagi tidak ada sholat kafarah. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Misalnya masih ada yang belum jelas pertanyaannya atau jawabannya, bisa dikirim pulang, baik via kotak aman ataupun langsung ketemu dengan saya. Nasabah dia anak-anak makbul Pak, anak-anak makbul kebetulan masih gak malam pejam buku, jadi kelihatan coba-coba. Jadi aku yang kapayu sebagai pengingat, insyaallah